Halo semua, kembali lagi di channel Boncan Kun. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Boruto to Blue Vortex. Ini adalah lanjutan dari video pertama. Adegan terakhir di video sebelumnya memperlihatkan Boruto berbicara dengan Momoshiki. Preman Otsutsuki itu mengatakan jika Boruto beruntung memiliki buah cakra Shibai yang dapat melihat atau mendeteksi orang sampai ke planet serta dimensi manapun. Boruto kemudian menanggapi ucapannya dengan berkata, "Ya, aku sangat berterima kasih kepadanya, dan sekarang aku menemukan di mana mereka pergi. Ini cukup berisiko, dan aku tidak yakin dengan hal ini, Momoshiki." Seketika Daemon datang lagi ke tempat mereka dan dia menawarkan diri untuk membantu karena yang diculik adalah kakaknya. Koda juga akan ikut bersama Boruto dan mereka bertiga yang pergi bersama-sama ke sana. Sebelum pergi, Boruto terbang dan mendekat ke Kakashi. Lalu Boruto menyembuhkan luka dari Kakashi tersebut. Boruto mengatakan ke Kakashi untuk kembali menjaga Himawari, karena dia tetap percaya pada mantan Hokage ke-6 itu. Kemudian Boruto berjalan ke arah Himawari yang dikendalikan Kurama sambil mengatakan bahwa dia meminta agar menjaga Himawari juga. Kurama di situ berkata, "Ya, aku akan senantiasa menjaga anak ini, sama seperti ketika aku menjaga ayahmu, Boruto." Boruto senang. Lalu dia membuka portal dimensinya. Dan di sini Koda beserta Daemon masuk lebih dulu. Boruto kemudian masuk paling terakhir sambil terlihat sedih karena ternyata mereka akan pergi ke markas Otsutsuki inti. Itulah mengapa Boruto mengatakan bahwa itu tempat yang berisiko. Karena bisa jadi mereka bertiga tak bisa kembali lagi atau malah pulang tinggal nama saja. Boruto lalu masuk ke sana dan mereka bertiga muncul di sebuah daratan tinggi sambil bersembunyi di balik batu besar. Sementara itu, adegan berpindah ke momen antara Shibai, Amamado beserta seorang ayah Momoshiki di dalam bawah sadar. Teori tentang Amado adalah guru dari mereka berdua kini muncul dan menghantui kita semua. Tapi mungkin terlalu cepat untuk menjelaskan bahwa itu benar, karena lebih baik mengetahui dasar identitas Amado terlebih dulu. Seperti contoh, kalau dia Otsutsuki juga saat ini menggunakan kemampuan teknologi. Ingat, teknologi merupakan bagian dari kekuatan Amado. Dia mengaku bahwa dia adalah ilmuwan biasa. Walaupun begitu, teknologi dan sains yang dia ciptakan semuanya tidak masuk akal dan menentang kecerdasan manusia itu sendiri. Amado yang saat ini berdiri di samping Shibai setelah dia melindungi dewa dari kekuatan ayah Momoshiki bertanya kepadanya apakah dia boleh membantunya atau tidak. Dewa Otsutsuki yang memiliki sifat bijaksana itu malah bertanya balik dengan berkata, "Aku perlu tahu apakah Boruto berhasil memakan buah cakra yang telah kusuruh." Amado menjawab, "Ya, aku mendengar itu ketika dia menyampaikannya kepada Kawaki." "Tunggu, kau tidak menjawab pertanyaanku. Apakah aku boleh melepaskanmu dari ikatan itu atau tidak?" Shibai kemudian menjawab, "Tidak, sebentar lagi aku akan melihat ramalan baru lagi. Jadi, kau tidak perlu membebaskanku dan aku pribadi masih mempercayai apa yang akan dilakukan oleh Boruto. Satu ramalan penting tentang dirinya itu sudah cukup kupercaya, karena ramalan itu adalah ramalan pertama yang muncul di kepalaku ketika aku menjadi dewa Otsutsuki." Ayah Momoshiki yang melayang di atas mereka langsung tantrum begitu saja karena dia tak mengetahui apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Shibai serta Amado. Dia kemudian mengaktifkan elemen petir beserta badai lalu kembali menyerang mereka. Dengan itu, Amado melindungi diri lagi dengan membekukan petir tersebut menjadi benda padat. Lalu petir yang membeku itu terbelah menjadi dua bagian. Ayah Momoshiki terkejut sambil berkata, "Apa? Ini benar-benar tidak masuk akal." Amado tanpa melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya kacamata yang dia gunakan merupakan bagian dari kekuatan teknologi yang dia miliki. Mungkin saja cara kerja kacamatanya mirip dengan sebuah dojutsu atau teknik mata. Tetapi Mimin belum bisa menjelaskannya secara rinci kepada kalian. Sulit untuk dimengerti, akan tetapi Mimin yakin kita bakal diperlihatkan kekuatan Amado yang sebenarnya oleh Masashi Kishimoto ke depannya.
Sama seperti Orochimaru, dia juga misterius dan kita selalu bertanya-tanya siapa sebenarnya sang ilmuwan itu. Lalu kemudian Amado di situ juga merasa penasaran tentang kejadian apa lagi yang akan muncul dalam ramalan Shibai. Di sini Amado lalu menyuruh ayah Momoshiki untuk menyerah saja agar kehidupan Boruto dan lainnya berjalan sesuai ramalan dewa Otsutsuki. Amado mempertanyakan tentang apa tujuan ayah Momoshiki untuk menentang ramalan yang akan terjadi itu. Ayah Momoshiki menjawab, "Aku tidak sudi bahwa dunia ini dikuasai oleh Shibai, dan itu benar-benar menghina kerabat kami. Dan siapa dirimu yang berani menyuruhku menyerah? Kau tidak perlu ikut campur dan mundurlah sebelum aku benar-benar akan menghabisi kalian berdua." Ayah Momoshiki masih merasa di atas angin karena dia masih memiliki kekuatan dari guru mereka. Amado dengan kemisteriusannya tidak menampilkan ekspresi takut sedikit pun ke ayah Momoshiki. Di sini Shibai curiga serta bertanya-tanya, kenapa Amado tiba-tiba berbeda dan tak seperti sebelumnya. Shibai lalu bertanya ke Amado dengan berkata, "Ini bukan dirimu yang sebelumnya aku tangkap karena berani mengambil buah cakraku waktu itu." Amado langsung mengatakan bahwa dia mengetahui banyak hal, sehingga karakternya dapat berubah begitu saja. Amado masih tidak jujur tentang siapa dirinya, dan dia cuma mengatakan bahwa seharusnya Shibai dan ayah Momoshiki tetap akur seperti sebelumnya. Namun, Shibai pun merasa aneh kenapa Amado membahas tentang mereka terlalu dalam. Tapi di sini Shibai tetap ingin bersikap positif karena Amado membantunya. Sebelum melanjutkan momen mereka, adegan berpindah kembali ke Boruto di markas Otsutsuki inti. Menyadari bahwa kemungkinan besar mereka takkan bisa kembali lagi, Boruto menyampaikan kepada Daemon beserta Kode. Boruto berkata, "Kita saat ini ada di markas Otsutsuki inti." Mendengar itu, Kode langsung kaget sambil bertanya, "Apa? Kenapa kau tak memberitahukan kami sebelumnya?" Boruto kemudian berkata, "Ini tampak sebagai misi bunuh diri, tetapi aku berjanji bahwa kita bertiga tak akan mati begitu saja." Bocil kematian di situ berkata, "Aku tidak peduli entah ini markas Otsutsuki atau tidak. Tetap mencoba menyelamatkan kakakku meskipun harus melakukan kerusakan di base musuh." Mendengar ucapan bocil kematian seperti itu membuat Boruto bersemangat dan kemudian mereka membuat rencana. Boruto mengatakan ingin mengaktifkan sensorik dulu. Dia akan mencoba mencari tahu di mana para Otsutsuki itu menggunakan Jogan. Boruto menemukan bahwa Eida dibawa ke dalam istana Otsutsuki. Momoshiki dari dalam tubuhnya mengatakan jika itu sangat berisiko karena pastinya ada begitu banyak Otsutsuki di dalam sana. Kita tidak mungkin menerobos masuk ke sana karena itu sama saja dengan mempercepat kematianmu. Daemon di situ bersikukuh mempertanyakan ke Boruto tentang di mana keberadaan kakaknya. Dikarenakan Boruto tak berbicara, bocil kematian langsung melompat dan pergi begitu saja. Kode dan Boruto langsung kaget. Mereka berdua kemudian mengejar Daemon ke sana. Sambil terbang melihat Daemon berlari, Boruto melemparkan pedangnya ke arah Daemon. Lalu seketika dia mengaktifkan High Raishin ke pedangnya tadi. Boruto langsung menangkap tubuh Daemon sekaligus membuatnya tak sadarkan diri. Menggunakan kekuatan Jogan tahap kedua, tubuh Daemon melemah lalu dia tak sadarkan diri. Boruto menghentikan titik energinya. Dan di sini Kode pun merasa kalau Daemon harus disekap. Kode tak ingin gerakan diam-diam mereka akan langsung diketahui oleh para Otsutsuki di sana. Boruto lalu merasakan adanya seseorang yang datang dan dia menyuruh Kode untuk berlindung di dekat bangunan di situ. Nah, menurut teman-teman, apakah Boruto dapat bekerja sama dengan Kode demi melakukan misi tersebut? Karena dalam sejarahnya, Boruto sebenarnya ingin menjadikan Kode sebagai sekutunya. Dan mungkin ini adalah waktu tepat agar Kode tetap ada di pihaknya. Sementara Daemon, dia bakal sulit diatasi karena sikapnya benar-benar masih anak-anak. Itulah mengapa dia disebut sebagai bocil kematian. Kemudian lewat dua Otsutsuki yang sedang ingin pergi ke istana Otsutsuki. Walaupun Eida disekap di sana, namun saat ini istana sedang kosong karena ayah Momoshiki masih sibuk dengan urusannya. Alasan mereka menculik Eida karena mereka mengetahui bahwa Senrigan adalah mata seorang Shibai. Mereka kebingungan tentang mengapa mata Shibai bisa ada pada seorang manusia. Para Otsutsuki itu tak mengetahui kalau Eida adalah cyborg
dan mereka seharusnya bertanya ke Amado tentang dari mana dia mendapatkan mata tersebut. Sambil menunggu apa yang terjadi di tempat Boruto itu, adegan berpindah ke markas Shinju, yang mana saat ini Susanoo Madara berhasil memojokkan monster ekor 10. Berkali-kali dia menebas ekor-ekor Jubi sambil meluncurkan elemen api yang besar. Melihat kemunduran Jubi seperti itu membuat Jura begitu kesal terhadap Orochimaru, karena Orochimaru memunculkan orang-orang seperti Madara. Jura mengaktifkan jutsu. Kemudian mata Negan bereaksi dan menarik tubuh di sebelah sana. Orochimaru yang sedang memegang kendali tubuh Madara seketika kaget dan dia menahan tubuhnya menggunakan pedang. Orochimaru mengaktifkan elemen angin untuk menopang serta mendorong tubuhnya menjauh dari magnet itu. Akan tetapi, dia gagal melakukannya dan tubuhnya tertarik mendekat ke Jura, yang mana di sini Jura langsung menggigit lengan Orochimaru. Orochimaru terkejut dan di sini Jura melepaskannya sambil berkata, "Coba tebak kau akan menjadi seperti apa?" Setelah Orochimaru mendengar pertanyaan Jura tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada Boruto manga Two Blue Vortex. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa komentarnya di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Yosh Ninja.